yaitu menua secara intrinsik yang merupakan proses biologis ya. Jadi sepanjang perjalanan usia itu terjadi proses degeneratif gitu. Jadi menua secara intrinsik, tetapi penuaan itu juga ada menua secara ekstrinsik, yaitu akibat dari paparan yang ada di lingkungan kita, meliputi terutama sinar ultraviolet. Jadi penuaan akibat penyinaran ultraviolet ini kita sebut sebagai photoaging. Lalu penuaan ini juga terjadi akibat polusi, asap rokok, ataupun nutrisi. Kelebihan nutrisi itu juga mengakibatkan proses penuaan. Kenapa? Karena nutrisi yang masuk ke tubuh kita ini kan di metabolisme. Nah, hasil dari metabolisme itu tidak hanya energi untuk kehidupan sel, tetapi juga ada radikal bebas yang ikut terbentuk. Nah, ini yang mengakibatkan radikal bebasnya ini yang mengakibatkan terjadinya proses penuaan. Nah, proses penuaan yang menua secara ekstrinsik ini yang menyebabkan penuaan yang terlihat itu menjadi lebih cepat dari biasanya. Kalau penuaan yang ekstrinsik ini yang sering kita sebut sebagai penuaan dini ketika tanda-tanda penuaan itu sudah mulai terlihat di usia yang masih di area 30, 40 itu sudah sangat terlihat itu maka kita sebut sebagai penuaan dini. Mungkin adik-adik pernah melihat ya kalau ada saudara-saudara kita yang bekerjanya outdoor outdoor terus ya eh, dan dengan kondisi perekonomian yang tidak cukup baik, sehingga tidak mampu untuk merawat diri. Kita lihat misalnya pedagang asongan atau pedagang keliling yang kepanasan terus, kadang kelihatan seperti nenek-nenek yang sudah usianya lanjut sekali, tapi kalau misalnya Anda ajak ngobrol gitu, usianya bisa jadi nggak belum nyampe 50 lebih gitu. Itu sering sekali kita temui. Jadi memang panas matahari ya, sinar UV itu pengaruhnya besar terhadap kulit kita. Nah, mekanisme atau proses terjadinya penuaan itu, yang pertama adalah kerut atau keriput. Ini gejala utama penuaan. Kerut atau keriput itu sebenarnya bukan akibat langsung dari pertambahan usia. Jadi kalau kita nambah usianya, sebenarnya yang terbentuk adalah garis tawa yang Anda lihat di gambar itu ya, di sudut bibir gitu. Lalu di daerah mata ini ada garis itu ketika Anda rasakan sendiri ketika kita sedang tertawa itu bagian mana yang jadi berlekuk. Nah, itu garis tawa itu menjadi semakin membekas kalau sering terjadi kan. Nah, jadi nambah umur garis tawa itu makin terlihat jelas. Sebenarnya penuaan itu ya itu ya. Tetapi karena ada faktor ekstrinsik tadi, nggak cuman garis tawa yang akhirnya terlihat jelas. Lalu juga ada muncul garis-garis di sekitar sudut mata, seperti juga ada kerut di bagian hidung dan bibir bagian atas. Ini disebabkan karena serat elastin dalam kulit itu berkurang, jadi kulit menjadi mengendur dan akhirnya terlipat membentuk kerutan atau keriput. Nah, sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput itu diakibatkan oleh paparan yang berlebih terhadap sinar UV. Nah, sebentar, ini anak yang telat ini banyak sekali. Ketika ketebalan dermis itu berkurangnya lumayan banyak, bisa sampai 20% yang terjadi pada usia yang lanjut ini berkaitan dengan hilangnya serat elastin dan kolagen. Jadi makin usia bertambah, jumlah serat elastin dan kolagen di tubuh itu berkurang. Kolagen dan elastin itu komponen utama pembentuk struktur sebenarnya. Jadi ketika berkurang atau hilang begitu, maka ya otomatis
keregangan atau bentuk dari kulit yang ketegangan kulitnya itu menjadi berkurang. Nah, sekarang kalau misalnya penyebab dari keriput itu adalah kolagen, kolagen yang kurang gitu ya, hilang, maka kan banyak solusi yang ditawarkan oleh produk-produk kosmetik yang ditawarkan gitu mengandung kolagen gitu. Kira-kira adik-adik mau beli nggak kalau ada produk kosmetik yang ditawarkan mengandung kolagen? Coba bayangin kolagen itu apa sih? Kolagen itu kan sebenarnya suatu protein ya. Protein itu bobot molekulnya besar sekali. Logis nggak ya? Kalau kolagen itu diberikan secara topikal gitu. Masuk nggak tuh ke kulit kita? Menembus epidermis kita apa ya bisa? Sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi itu produk kosmetik yang mengandung kolagen itu merupakan kontroversi besar gitu di bidang kosmetik. Nah, lalu kalau kita mau dapat kolagen dari mana? Ya per oral saja gitu. Kalau misalnya kolagen yang sudah dihidrolisis, jadi bentuknya pecahan-pecahan kolagen yang nantinya ketika di dalam tubuh kita bisa membentuk kolagen lagi, sehingga kita sering sebut sebagai pro-kolagen, ini bisa diabsorpsi di usus kita. Jadi bisa diberikan secara peroral, kita bisa dapat manfaatnya. Tapi kalau kolagen yang benar-benar kolagen yang diberikan secara topikal, dioleskan gitu, itu nggak ada manfaatnya kalau menurut saya ya. Nah, coba Anda cermati banyak sekali tuh produk kosmetik yang dihargai mahal dengan klaim mengandung kolagen. Wes, Mbok cari kolagen aja untuk dimakan gitu ya. Nah, kalau menurut Beryl ini keriput yang timbul bisa dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama keriput linear berupa garis-garis, ya, bentuknya garis, umumnya timbul di area sekitar mata. Lalu ada yang disebut keriput gelipik, ini bentuknya silang-silang. Ini biasanya menjadi bentukan mirip segitiga atau persegi yang umumnya timbul di area pipi dan leher. Lalu ada keriput umum atau keriput halus yang bisa timbul di bagian mana saja. Yang ini biasanya memang munculnya di usia lanjut ya. Jadi walaupun sudah diprotek terhadap sinar matahari sekalipun, kalau memang sudah usia lanjut ya muncul ini yang keriput umum ini. Yang A dan B, keriput linear ini dan keriput gelipik, sebentar ini ada lagi minta admit. Ini yang muncul akibat duh, dari adanya photo aging, ya. Jadi penuaan akibat adanya paparan sinar UV. Lalu keriput umum ini yang merupakan intrinsic aging. Jadi akibat dari usia ada proses degenerasi, maka terjadilah keriput halus di seluruh permukaan. Nah, penyebab utama dari penuaan ini sebenarnya adalah radikal bebas, dan akibat dari radikal bebas itu nanti kita sebut sebagai stres oksidatif. Jadi radikal bebas Anda sudah tahu semua ya, itu molekul yang punya satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di bagian orbit luarnya. Jadi karena dia tidak berpasangan maka menjadi tidak stabil. Untuk bisa stabil, sifat dari radikal bebas ini adalah mencari pasangan elektron, gitu ya. Ya, eh, sehingga yang radikal bebas ini kita sebut sebagai reaktif oksigen spesies. Dan untuk bisa dapat elektron lain, gitu, biasanya yang dilakukan oleh radikal bebas ini adalah ya asal asal membentuk apa ya, asal bereaksi saja, sehingga sering disebut sebagai radikal bebas ini atau ROS ini yang sering dilakukan adalah mencuri elektron dari semua yang dia lalui, termasuk sel-sel di tubuh kita. Ini jadi banyak yang rusak akibat adanya radikal bebas ini. Hilang elektronnya. Nah, radikal bebas ini terbentuknya dari mana gitu ya? Ya memang secara alami oleh tubuh kita ini
akan terbentuk radikal bebas. Jadi dari reaksi inflamasi, dari proses respirasi di mitokondria ini selalu ada hasil sampingannya yang berupa radikal bebas atau oksidan. Lalu juga kelebihan gizi ya, karena saat di metabolisme ini selain menghasilkan ATP untuk energi dari sel-sel kita, ini juga ada hasil sampingannya berupa radikal bebas. Lalu sumber radikal bebas lainnya adalah dari faktor eksternal, ada sinar ultraviolet, terutama di rentang jam 10 sampai jam 15 ketika paparan sinar UV itu panas-panasnya ya. Lalu ada polusi asap rokok dan polusi dari pabrik, emisi kendaraan bermotor, ataupun misalnya dari konsumsi alkohol. Ini semuanya bisa berimbas memunculkan radikal bebas di tubuh kita. Nah, ketika radikal bebas itu jumlahnya lebih besar daripada antioksidan yang ada secara alami di tubuh, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya stres oksidatif. Nah, supaya eh, tidak terjadi apa ya kerusakan akibat adanya stres oksidatif, itu sebenarnya tubuh kita itu sudah melakukan mekanisme pertahanan gitu ya dengan berbagai enzim dan proses-proses yang secara metabolis itu berlangsung secara alami di tubuh kita. Tetapi seringkali hal itu tidak cukup. Jadi semakin tinggi radikal bebas yang ada, maka nanti berakhir pada kerusakan oksidatif. Nah, kerusakan oksidatif itu bisa muncul di level sel saja, meluas sampai ke jaringan, atau bahkan sampai ke organ tubuh. Nah, ini yang terlihat nyata di kulit adalah proses penuaan. Kalau yang selain terlihat di kulit ya, dampak secara umum dari kesehatan adalah mulai muncul beragam penyakit. Nah, sekarang anti-aging itu apa gitu ya? Anti-aging atau anti penuaan adalah sediaan untuk mencegah proses degeneratif. Dalam hal ini proses penuaan yang gejalanya terlihat jelas pada kulit seperti keriput, kulit kasar, noda gelap. Itu proses penuaan yang berusaha untuk dihindari. Semuanya itu memang pengennya tampil cantik lebih lama gitu ya. Jadi kalau bisa ya akibat dari penuaan ini tidak muncul di usia yang memang seharusnya belum muncul gitu. Kerutan atau keriput dapat diartikan secara sederhana sebagai akibat dari menurunnya jumlah kolagen di dermis. Nah, ini bahan aktif yang bisa kita pakai sebagai zat aktif untuk produk kosmetik yang diklaim sebagai anti-aging. Jadi bahan utamanya apa untuk anti-aging ya? Bahan utamanya adalah antioksidan. Anda lihat sebanyak ini ya, grapeseed extract kolagen yang sudah terhidrolisis. Ini bisa untuk produk anti-aging. Anda ingat ini kolagen yang terhidrolisis ya, berarti kolagennya sudah pecah-pecah kecil-kecil ya, menjadi beberapa rantai asam amino saja gitu, kecil-kecil. Itu masih memungkinkan untuk diabsorpsi. Tapi kalau kolagen utuh itu sama sekali nggak mungkin. Lalu ada jojoba protein, elastin, gelatin, dan seterusnya. Mungkin kalau Anda sering beli kosmetik ada beberapa zat aktif yang sudah cukup akrab di telinga gitu ya. Misalnya ada apa tuh? Hyaluronic hyaluronic acid ini banyak sekali produk yang mengandung ini. Lalu yang sekarang lagi tren itu ada coenzim Q10, ya itu juga dipakai untuk produk bukan sekedar untuk produk kosmetik ya, tapi untuk kesehatan secara umum itu ya lagi tren dipakai. Lalu retinol banyak sekali yang produk kosmetik yang dijual dengan mengandung retinol. Retinol ini agak apa spesifik ya. Retinol itu kan suatu antioksidan kuat ya, turunan dari derivat dari vitamin A. Yang sering jadi masalah adalah retinol ini selain fungsinya sebagai antioksidan, dia juga punya kemampuan untuk mengelupas kulit.
Jadi bagian kulit luar yang biasanya banyak sel kulit matinya itu kan dikelupas biar kulit bagian dalamnya yang nanti terekspos keluar. Jadi kesannya lebih kulit jadi kulitnya terlihat lebih halus, lebih mulus gitu ya. Tapi masalahnya adalah ketika retinol ini diberikan dan terjadi pengelupasan kulit, kadang kala kulit bagian bawahnya ini kan masih sel-selnya masih muda begitu ya. Selesai menggunakan retinol, begitu keluar kena paparan sinar matahari, apa yang terjadi? Kulitnya nggak sanggup untuk bisa menahan dari paparan sinar matahari tadi. Akhirnya nggak jadi cantik sudah. Malah kulitnya jadi gosong-gosong nanti. Itu kelemahan dari retinol ya. Jadi kalau misalnya Anda memilih produk kosmetik yang mengandung retinol, ya kalau mau pakai retinol ya malam saja, gitu ya. Biar ketika diaplikasikan muncul efeknya ini tidak langsung kena paparan sinar, gitu ya. Baru pagi harinya ketika kulitnya sudah mulai agak siap begitu, baru aktivitas di luar rumah nggak masalah. Tapi yang sebaiknya kalau memang Anda pakai produk anti-aging yang menggunakan retinol, ya kalau bisa sekalian pakai sunscreen juga kalau mau keluar. Jadi bahan utama dari sediaan kosmetik anti-aging adalah antioksidan. Fungsi utama dari antioksidan ini untuk menangkap radikal bebas dalam kulit akibat dari sinar UV dan polusi. Em, Antioksidan itu sebenarnya ya seperti mengorbankan dirinya untuk teroksidasi duluan gitu ya. Jadi material lainnya yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi terlindungi, tidak ikut bereaksi. Cukup antioksidannya saja yang bereaksi. Secara sederhana logikanya seperti itu ya, proses perlindungan dari antioksidan. Nah, antioksidan itu yang bisa dipakai ada yang alami, ada yang sintetik. Yang alami ini golongan flavonoid, ada kumarin, asam fenolat, asam linoleat, omega 3, vitamin E, beta karotin, vitamin C ini sudah akrab semua gitu ya. Lalu ada antioksidan-antioksidan yang bisa kita gunakan yang merupakan antioksidan sintetik. Ada probukol, lalu inhibitor santin oksidase. Anda kenal ini ada allopurinol itu biasa yang pakai untuk obat asam urat itu ya. Ini Anda baca di sini banyak bahan obat juga gitu ya. Kayak ada metformin juga, simvastatin, omeprazol. Ada yang tertulis di sini ya. Ini sebenarnya merupakan bahan obat yang punya kemampuan juga untuk berfungsi sebagai antioksidan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan efek untuk antioksidannya juga ya boleh sebenarnya. Tuh. Lalu Anda lihat ada yang tenar banyak dipakai untuk produk kosmetik sekarang itu glutathione gitu ya. Glutathione itu apa? Glutathione itu sebenarnya ya antioksidan yang em, secara endogen di dalam tubuh kita itu bisa diproduksi sebenarnya eh, melalui aktivitas glutathione peroksidase. Cuman karena kalau secara alami ada glutathione, tapi glutathione jumlahnya kecil, maka disintesislah glutathione untuk diberikan eh, dari luar gitu ya, untuk menambah antioksidan yang secara alami ada di tubuh kita. Ini contoh-contoh saja ya, beberapa antioksidan yang kita kenal. Nah, sekarang di industri kosmetik ini ada yang dikenal sebagai network antioksidan. Makai antioksidannya itu nggak cuma satu dua saja, tapi langsung barengan 5 jenis antioksidan, yaitu vitamin A dan C. Kenapa barengan? Karena vitamin A itu larutnya di lemak, vitamin C larutnya di air. Lalu ada ALA, alfa asam lipoic acid. Lalu ada glutathione dan koenzim Q10. Ini
Kenapa kok em, lima ini digabung itu ya? Yang pertama karena tadi vitamin A larut lemak, vitamin C larut air, glutathione itu antioksidan kuat, koenzim Q10 itu juga antioksidan kuat, tapi hanya juga larut di lemak. Lah ALA ini bisa larut di lemak, bisa larut di air, bisa. Jadi sering dipakai untuk meningkatkan kemampuan menembus membran dari antioksidan-antioksidan yang diformulasikan bersamanya. Jadi yang ini bisa menembus kemana-mana gitu ya. Jadi bahkan pernah dicobakan bisa sampai ke level DNA untuk ALA ini. Ya, menembus barrier otak juga bisa. Gitu. Jadi efek antioksidannya sangat kuat. Jadi kalau yang 5 macam antioksidan ini digunakan bersama, yang terlihat sangat kuat dari luar adalah tampilan fisik dari kulit itu menjadi jauh lebih muda, tetapi secara umum juga kesehatan menjadi jauh lebih prima. Jadi tidak hanya untuk kulit saja, tetapi juga untuk fungsi kesehatan yang lain secara umum. Jadi imunitas tubuh meningkat, koenzim Q10 ini juga bisa untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan terutama di area jantung itu juga sangat baik gitu ya. Jadi, yang ini termasuk kategori unggulan antioksidan yang sangat-sangat unggulan gitu ya, dipakai bersamaan. Nah, ini formulasinya cukup hasil produk akhirnya kalau dijual harganya lumayan ini ya. Nah, sekarang kalau mau memformulasi anti-aging, kemarin ketika materinya sampai ke pelembab, saya sudah sampaikan ya, formula dari moisturizer itu bisa dipakai untuk basic produk kosmetik. Jadi tinggal ditambahin zat aktifnya apa. Kalau tadi zat aktifnya yang diharapkan sebagai anti-aging, ya tambahin antioksidan di dalam formulanya. Nah, sekarang produk kosmetik itu tambah beragam. Nggak hanya yang kita kenal untuk sediaan semi solidnya, ada krim, lotion, pasta gitu. Nggak cuma itu, tapi sekarang ada serum, ada essence dan lainnya. Essence dan serum sekarang bedanya di mana? Essence itu biasanya teksturnya lebih kental, viskositasnya lebih tinggi daripada serum. Kalau untuk dilihat dari bentuk sediaannya apa sebenarnya, ya sebenarnya ya basicnya emulsi saja gitu ya. Cuman teksturnya yang berbeda. Serum dan essence anti-aging itu mulai banyak diproduksi, tetapi yang dominan laku di pasaran itu tetap yang bentuknya krim ya. Karena ya memang sudah sediaan yang sudah lebih duluan dikenal gitu ya untuk sediaan krim ini. Ini contoh komposisi untuk anti-aging cream. Tentu saja Anda kenal ya, ada fase minyak, ada fase air, gitu. Lalu ada surfaktan atau emulgator di dalamnya. Lalu ada bahan tambahan yang bisa berupa antioksidan, pengawet, kerating agent, antimikroba, parfum pewarna, dan lain-lain untuk estetikanya. Ya, itu saja materi kita tentang anti-aging ya. Saya lupa tadi sudah saya sertakan belum ya? Ini di chat sudah ada yang anti-agingnya belum ya? Belum ya? Sebentar, saya carikan filenya. Oh, ada yang mau baru join. Ya, itu tentang materi kita tentang anti-aging. Kalau mau cari lebih jauh tentang formulasinya essence, formulasinya yang baru-baru ya essence, serum gitu, itu bisa dapat dari mana? Coba googling ya.
Mitsui New Cosmetic Science. Itu saya ingatnya ada bentuk e-booknya yang bisa di-download. Di dalamnya juga banyak menyertakan formula-formula. Itu ya. Misalnya kalau mau mempelajari lebih jauh, siapa tahu pengen bikin sendiri produk untuk dipasarkan ya. Mumpung di Jember sekarang nggak hanya Lokapom ya, tapi sudah naik. Mau ditanyakan, ini tak ya masih ngikut kuliahnya ya. Jangan-jangan gadgetnya doang yang ikut kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya sudah, kita Karena akhiri sih Bu, izin kuliah. bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Eh, Tadi kan disebutkan di contoh-contoh obat yang sintesis itu kan kebanyakan obat jantung sama anti diabetes ya Bu. Itu Hmm, kalau misalkan dikonsumsi buat mencari efek antioksidannya apa boleh? boleh aja, cuman dosisnya aja yang beda gitu ya. Kalau misalnya eh, Anda kita bukan penderita diabetes, tapi mengkonsumsi obat untuk diabetes kan otomatis glukosa darah turun gitu ya. Nah, kalau misalnya yang diharapkan hanya untuk efek ke kulit atau untuk kecantikan, ya jangan segede besarnya dosisnya untuk ini, untuk sediaan per oral yang punya khasiat obat gitu ya. Bedanya di situ sih, cuma gitu ya, Dek Zuhri. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Ah, jadi besok gini pesannya, kalau pesan saya ya, kalau besok kerja di bidang pelayanan obat, misalnya Anda kerjanya di apotek gitu, ada resep masuk datang, lalu Anda baca obatnya kok agak aneh gitu ya. Masa ini, terus langsung main tebak pasiennya, Bu, tadi sakitnya ini ya gitu. Itu jangan gitu ya. Coba tanyakan yang disampaikan dokter apa gitu ya. Jangan main tebak-tebak, oh pasti sakitnya ini gitu. Karena kalau misalnya itu Anda sampaikan terlontar ke pasien, bisa jadi pasiennya shock. Karena kadang kala dokter itu meresepkan, yang diresep itu bukan khasiat utama, tapi yang dipakai off-labelnya. Off-label artinya khasiat yang tidak diakui secara definitif gitu ya. Jadi kayak metformin dikenal untuk anti diabetes gitu. Padahal bisa juga metformin dipakai untuk polycystic ovary syndrome kayak gitu, untuk yang pengen cepat hamil kayak gitu, untuk yang lagi promil gitu. Nah, boleh juga. Jadi jangan asal menebak gitu ya. Kalau baca resep itu aja pesennya. Nah, ini kan kita juga lihat ternyata obat-obat yang secara umum kita sudah kenal baik itu juga punya khasiat lain, bisa untuk kecantikan juga gitu ya. Jadi jangan apa apa ya istilahnya ya. Kalau kasarnya sih sok tahu kalau baca resep ya. Pelajari dulu secara teoritis memang begini, tetapi ketika nggak masuk logika Anda dari secara teoritis untuk farmakologinya begini-begini kok resepnya bunyinya begini, tanyakan dulu ke si pembawa resepnya, pasiennya. Tadi informasi dari dokternya apa ya, gitu. Biar kalau misalnya ada konsultasi yang Anda lakukan itu terarah gitu ya, nggak ngalor ngidul gitu ya. Maksud hati dokternya ke sana, Anda ke sana gitu. Ya, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya sudah, kita